Aku masuklah, ngomong ke kakakku, "Kakak, ada temanmu datang." Langsung kakakku bilang, "Siapa?" Dia minta tolong temannya, "Coba liatin, siapa tuh yang datang?" Dilihat, nggak ada. Aku langsung lihat, "Sumpah ada," aku gitu kan. "Sumpah tadi ada." Pakai baju. Cuma dia kayak gini. Dia ini tatapan ke aku tuh kayak jahat gitu. Langsung pada, "Tasya, kenapa?" Langsung aku, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa." Cuma aku balik lagi kan ke tempat itu. Masih di sini, dia masih di sini ya. Ya, Tasya dapat namanya. nggak. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya Dea akan berbagi cerita. Malam ini kita kedatangan seseorang yang punya banyak sekali pengalaman dalam hal mistis. Selamat malam, Selamat malam. boleh diperkenalkan? Nama saya Tasya, asal saya dari Manado, lahir di Jayapura. Oke. Tasya ini punya banyak sekali pengalaman mistis. Ya, Bahkan dari cerita-ceritanya, Tasya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. iya, Itu makhluk tak kasat mata. itu awal mulanya itu seperti apa? Awal mula dari kelas 6 SD itu aku belum bisa melihat. 6 SD itu masih merasa oh ada. Cuma aku masih masa bodoh karena takut panik kan. Tiba waktu SMP digangguin di sekolah. Nah di sekolah itu udah langsung ditunjukin. Tiba aku bingung kenapa bisa kayak gitu. Tanya aku ke papa. Tiba papa ngomong ya ya itu emang dari sananya kayak gitu. Itu dibilangnya berkat atau kemampuan lebih yang dikasih sama Tuhan. Wujud pertama yang dilihat sama Tasya itu wujudnya seperti apa? Pocong. Itu di sekolah. Iya, Oke. Tasya ini kan dari Papua ya. iya. Dulu tinggal di Papua, terus pernah tinggal di Manado, Manado, terus sekarang pindah ke Jawa. iya, Nah, itu wujud yang Tasya lihat itu sama nggak yang ada di Manado, Papua, atau di Jawa? beda. Nah, kalau yang di Manado, aku sering lihat cuma kuntilanak, pocong, ya masih standar-standar. Kalau yang di sini aku panik karena lebih tradisional. Jadi aku belum terbiasa dengan lagu-lagu Lagu-lagu Jawa gitu Jawa ya. di sini dan yang di sini kebanyakan yang aku lihat pakai kebaya yang seperti kayak gitu atau ada selendang-selendang. Nah, itu yang buat aku, oh beda banget lebih lebih langsung naik di kepala. Di belakang ini kayak memang lebih berat. Kalau biasa di Manado kan kayak oh ya udah lihat kayak gitu. Oh ya udah lewat ya udah. Cuma ini selalu kayak memancing. Mancingnya tuh ya keras kayak kuat banget. Kayak pengen memang pengen ngobrol atau apa. Cuma ngeri. Oh, jadi Tasya di Jawa lebih sering ini ya, lebih sering diajak komunikasi Iya, sama makhluk iya. halus. Nah, Tasya ini punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus. Ya, terutama yang berhubungan dengan kematian. Tasya punya banyak pengalaman ya tentang kematian ya Iya. di Jawa. Nah, itu ceritanya itu bermula dari mana Tasya? Waktu pertama kali injak Yogyakarta. Jakarta. Ya, itu aku pertama kali datang untuk kuliah, aku masih di Jogja dulu karena datangnya udah kecepatan. Itu aku tinggal bareng kakakku dan temannya. Itu aku pertama kali datang ke tempat tinggalnya, itu kan ruko 3 lantai. Ya, aku naik lah, udah bersih-bersih. Tiba kakakku lagi baring-baring, aku langsung kakakku di kamar mandi, temannya baring-baring, aku keluar. Tiba ada yang naik tangga, tapi lihatnya kayak gini. Tapi jalannya ya memang kayak orang-orang kayak gitu kan jalan. Nah, aku masuklah, ngomong ke kakakku, "Kakak, ada temanmu datang." Langsung kakakku bilang, "Siapa?" Dia minta tolong temannya, "Coba liatin, siapa tuh yang datang?" Dilihat,
nggak ada. Aku langsung lihat, sumpah ada, aku gitu kan, sumpah tadi ada pakai baju hitam, mungkin temanmu, aku gitu. Dia bilang nggak mungkin karena ini kan ruko, kalau mau masuk sini kalau udah kunci dari dalam harus harus ngechat dulu ke dia atau telepon. Langsung aku bilang, lah baru siapa? Nah langsung kakakku cerita kalau belum berapa lama ruko di sebelahnya tetangganya itu ada yang bunuh diri. Dan kakakku pernah kemasukan juga, tapi udah diadain apa ya, kalau temannya kan Islam, Hmm. doa gitu, mereka udah Oh, doa, pengajian gitu ya. pengajian, udah pengajian di tempatnya. Cuma langsung aku ngomong apa dia mau kenalan kenalan dengan aku kayak gitu. Cuma langsung hilang. Nah, tapi setelah itu udah kayak nggak muncul-muncul lagi. Jadi cuma aku lihat, ya udah kayak ya kayak say hi gitu. Tasya bisa deskripsiin nggak wujudnya itu bentuknya seperti apa detailnya? Ceweknya Oh, cewek dia ya? ya ceweknya cantik. Nah, tapi pas naik tangga matanya di sini tuh kayak entah darah atau aku pikirnya eyeliner atau apa kan. Cuma dia kayak gini. Dia naik tatapan ke aku tuh kayak jahat gitu. Cuma aku kira temannya kakakku, ya udah langsung kakakku dia bilang, sudah jangan jangan diituin karena temannya penakut. Oke, kalau wujudnya rambutnya mungkin Rambutnya segini doang, nggak panjang-panjang banget. Ya, dia tinggi nggak tinggi-tinggi banget juga. Cuma pokoknya naik tangganya itu langsung lurus gini. Naik ya naik sampai lihat depan. Kita kan biasa kalau naik tangga masih lihat tangganya iya, ya iya, kan. iya. Kalau ini enggak, dia langsung tatapannya ke aku. Oke. Ini saya merinding banget, banget. Eh, Tadi pengalaman pertama itu ada di Jogja. Ya, Terus nih, Tasya kan pindah ke Salatiga karena kuliah di Salatiga ya. ya. Nah, itu ada pengalaman lagi nggak yang berhubungan dengan kematian yang ada di Salatiga nih? Nah, kalau yang di Salatiga itu lebih ke dia jadi curhat ke aku. Itu di tempat tinggal aku yang lama. Sekarang kan aku udah pindah. Itu tempat tinggalku yang lama di suatu tempat yang di Salatiga lah. Nah, itu pertama dia kenalannya, dia kayaknya dia pakai high heels waktu itu. Jadi kenalannya aku jam 3, dia TikTok kayak punya high heels gitu. Ya langsung aku nggak mau, aku pikir oh anak kos atau mungkin siapa gitu yang lagi bertamu. Besoknya aku tanya mamaku dulu, mah jam 3 keluar nggak? Atau ada dengar suara ada? Enggak, mama udah tidur. Oh ya udah. Besoknya lagi aku diganggu kayak gitu. Tapi aku sekarang langsung penasaran. Aku buka pintu lah. Tapi untungnya karena dia udah lewatin aku dulu. Tapi dia udah tahu aku ikutin dia. Nah dia pergi kasih tunjuk ke tempat yang di situ. Adalah itu kamar mandi. Tapi sekarang udah jadi gudang. Udah nggak ada apa-apa. Ya udah dia lihat situ. Dia cuma balik belakang gini ke aku. Habis itu udah masuk aja. Masuk aja, aku karena juga takut kan. Karena baru awal aku pindah di situ udah kayak ya dia udah kenalan. Udah aku masuk kamar lagi. Aku masuk kamar lagi. Besoknya dia udah mulai ganggu aku, udah jahil. Tapi itu jahilnya ternyata untuk mau ajak berteman. Jadi dia jahilnya aku kesurupan dulu. Aku kesurupan dulu. Itu kesurupannya udah bahaya juga sih. Dan aku belum tahu maksudnya apa. Aku lagi berkelahi dengan teman aku. Tiba aku ngambil pisau. Dan itu pisaunya itu aku kayak mau Mau bunuh, ngebunuh, iya. ngebunuh temanku. Langsung, tapi aku sadar kalau aku ada yang akan dia buat jahat, aku kayak ngomong, jangan, ini tubuhku, kayak gitu. Ini bukan bukan kamu, dendam kamu ya kamu aja kayak gitu. Aku masih ada Tuhan kayak gitu. Aku ngomong dalam hatiku, tekankan untuk dia keluar. Nah dia keluar karena aku nggak enak sama teman-teman sederetan kos aku cobalah ngobrol baik-baik bareng dia. Dia kenalan dulu dan dia cerita kenapa dia mau bunuh teman aku itu karena dia punya pengalaman yang
tidak enak sama laki-laki. Dia nggak suka sama orang yang kasar karena dia dibunuh sama suaminya sendiri. Nah, kalau kejadian detailnya nih yang dia cerita atau mungkin Tasya bisa ngebayangin ya waktu diceritain waktu itu. Itu kejadian detailnya si makhluk halus tadi itu seperti apa Tasya? Jadi itu aku jam-jam 2 aku beranikan diri ke kamar mandi yang tadi aku ngomong, Mhm. cuma untuk aku diam aja, langsung kayak dia masukin aku, tapi aku yang langsung lihat sendiri, Mhm. kayak ngerasa oh dia habis diginiin, dia kayak ngasih tahu dia habis diginiin, dia tuh dibunuh di suatu tempat di Salatiga, tapi sampai sekarang keluarganya atau itu pun belum mencari dia. Oh, jadi kasusnya belum terkuak ya? Kasusnya belum terkuak dan itu udah puluhan tahun, sudah Oh, lama. sudah lama. Nah, itu dia posisi meninggalnya itu seperti apa? Posisinya dia cuma ditumpuk sama dedaunan sampai hampir segini, lebih segini deh, ditumpuk doang. Cuma nggak tahu kenapa belum ada yang mencari atau temui dia. Jadi dia masih belum tinggalin tempat itu dan dia juga nggak tahu kenapa aku tanya. Nah, kan kamu bukan dibunuh di sini. Kok kamu di sini? Aku bilang, kok kamu di sini? Kamu mengganggu aja. Aku begitu nggak baik. Aku bilang, nggak baik. Langsung dia ngomongnya karena di sini dulu tempat leluhurnya, nenek Oh. buyutnya di sini. Nah, langsung aku ngomong, kenapa kamu nggak kodein aja langsung ke keluarga kamu? Katanya masa bodoh. Ternyata dia di masa bodohin juga sama keluarganya. Makanya dia nggak suka sama laki-laki kalau kasar. Nah, karena temanku kemarin kasar ke aku, jadi dia berubah Oh, pula. jadi dia sebenarnya maksudnya baik ya? Iya, Dia sebenarnya dia melindungi. maksudnya baik. Cuma ya ruginya di aku. Makanya aku ngomong, aku ini tubuhku, ini bukan tubuh kamu. Dendam kamu ya kamu yang atur, bukan aku yang harus. Kalau wujudnya Tasya, Tasya Wujudnya seperti apa? dia cantik, tapi matanya darah semua sini. Oh, hampir sama kayak yang di Jogja ya? Di Jogja ya, tapi kan yang di Jogja sini doang. Kalau dia nangis kayak Oh, nangis. nangis darah. Iya. Oke. Nah, tapi di sininya bolong. Di dadanya bolong. Iya, sininya bolong kayak dia ditusuk 2 kali. Gitu. Dan posisinya dia lagi hamil. Kalau pakaiannya nih, pakaiannya Dia pakaiannya dia pakai kayaknya dia dibunuh itu pas baru pulang acara. Soalnya dia pakai gaun yang hampir sama kayak Sabrina tapi miring gini, baru panjang, putih panjang. warna putih. Ya, nah aku pikirnya dari acara, langsung aku tanya kan, kayak cantik, kamu cantik kayak begitu, kamu cantik, mending naik aja, maksudnya udah ikhlaskan dendam kamu, kayak ya udah jangan jangan sampai orang yang nggak tahu apa-apa kamu jahilin di sini, kayak karena dia udah sering banget jahil di situ. Nah, karena itu dia langsung ngomong itu aku habis acara, tapi dia nggak mau jelasin acara apa. Nah, aku penasarannya kenapa sampai suaminya bunuh. Dia nggak mau ceritain itu. Dia cuma ngomong kalau dia dibunuh. Dia Sampai serem banget sih, karena sininya kan karena Sabrina. iya. Sininya tuh biru bengkak gitu loh, benjol jadi biru. Tapi anaknya udah mati. Anaknya mati di kandungannya dia. Iya. Tapi wujudnya dia posisinya masih hamil gitu. Iya. Jadi gaunnya itu masih dia gunting gitu. Tapi ya udah mati di dalam. Sampai sekarang Tasya masih sering lihat nggak? Sering lihat Mbak yang itu? Iya. Namanya ada, Ah, cuma aku bilang aja dia Mawar. iya. Ya. Dia sampai kenalan sama aku, kayak sebut nama. Jadi aku kalau ngomong, kalau misalkan teman aku kasar atau apa, aku ngomong jangan, nanti si Mawar nggak suka. Jadi aku udah ingatin, karena itu rugi di aku juga, aku sampai malu
makanya aku putusin untuk pergi dari kos itu. Oh, setelah Tasya pergi dari kos, Dia masih ketemu nggak Tasya? kalau Tasya bersihin kan mama Tasya masih ada tempat usaha di situ. Jadi karena setahun ini lagi nggak buka, pasti selalu kayak sebulan disuruh bersihin ya. Tasya ke situ. Dan ya dia Dia masih masih ada di situ ya. ada, tapi nggak ikutin Tasya karena memang dia sukanya di situ udah nyaman. Wah, pengalaman Tasya sangat sangat mengerikan dan bikin kita semua yang di sini kru-kru merinding. Iya, tapi dia baik, cuma jahil. Baik, cuman dia jahil ya. Iya, Ya, kita doakan semoga si Mawar segera ikhlas dan iya. kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah, terus nih Tasya. Tasya kan mahasiswa ya. Terus waktu itu pernah ada pengalaman di satu tempat di dekat Salatiga tuh katanya. Yang di Salatiga naik lagi. Iya, Nah, itu katanya Tasya di situ pernah diajak curhat. iya. Nah, itu Tasya diajak curhatnya gimana tuh? Awal mulanya seperti apa? Itu Tasya sebenarnya nggak mau kalau dicurhat-curhatin karena udah kayak, "Duh udah cukup malu," kayak malu di teman-temanku kayak udah lihat sering ya kayak orang gila gitu. Coba dia langsung ngajak curhat aja kayak ngomong, "Boleh nggak curhat? Boleh nggak main? Boleh nggak?" Cuma aku ngomong, "Enggak, aku nggak mau main," kayak gitu. "Boleh nggak nanti aja, jangan buat aku malu," aku bilang, "jangan buat aku malu, nanti aja." Ngomong kayak gitu. Jadi pas itu aku cuma diam, tiba teman-temanku itu langsung pada, "Tasya kenapa?" Langsung aku, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa." Cuma aku balik lagi kan ke tempat itu dan ternyata ditagih lagi. Ditagih untuk main bareng dia. Aku nggak mau. Nah di situ soalnya aku lagi belajar. Jadi aku kayak, "Aku lagi belajar, jangan ganggu." Tiba dia udah semakin dia, aku pertama gini ke temanku, "Kok aku keringat dingin," aku begitu. "Aduh aku pusing nih," aku bilang, "aku pusing nih, gimana ya?" Langsung dia bilang, "Kenapa kenapa?" "Kak, aku pusing." Udah jangan jangan diituin kan. Nah aku pas balik ternyata dia langsung udah di samping aku, ya udah aku udah nggak sadar di situ. Aku pas begini, udah habis itu aku sadarnya tiba-tiba aku udah di pos satpam. Wujudnya kayak apa tuh Tasya? Nah itu dia pakai baju merah. Pakai baju merah. Ya dia tuh ada apa sih di sini? Pita atau Pita, cipit. ya pita. Dia ada pita. Pokoknya dia cantik gitu. Tapi di situ dia dengan anak-anaknya. Jadi dia tuh ngajaknya main dengan curhat bareng anak-anaknya. Tapi aku nggak mau. Makanya dia tuh pas yang aku lagi belajar, itu aku udah rasa, udah pas gini, langsung aku udah nggak ada. Baru teman-temanku pada bilang kacau banget kayak gitu. Hampir rusakin ini kayak gitu. Jadi aku kan nggak enak, malu. Tapi malah temanku ada yang ngomong, "Makasih Tasya," kayak gitu. "Makasih Tasya." Akhirnya kita nggak belajar lagi kayak gitu. Nah, ada satu lagi nih Tasya. Itu boleh sebut nama ya, nama tempat ya. Waktu itu katanya Tasya ada acara di Kopeng. Iya. Ya, itu ceritanya tuh gimana Tasya? Nah kalau yang di Kopeng itu kemarin aku ada job di Kopeng. Aku sebenarnya nggak mau terlalu direspon kan. Cuma aku pas buka nggak tahu aja tiba-tiba tanganku mau aja tuh buka pintu pintu di belakang itu tempat cuma untuk jemur handuk. Aku buka begini, tiba aku, "Hai," gitu. "Hai." Langsung udah hai. Nah temanku yang satu, ada temanku satu, dikirain aku hai ke dia. Jadi dia, "Hai." Langsung aku cuma, karena aku nggak mau buat mereka panik. Jadi ya langsung aku masuk kamar aja kan. Tiba ternyata dia ikut. Dia ikut, baru dia curhat kalau dia dibunuh di suatu hotel di situ, terdekat situ. Hotelnya Secret. Jadi dia dibunuh di situ, langsung aku ngomong, "Ya udah, kamu harus jangan penuh dendam atau apa," aku ngomong kayak gitu kan. Cuma teman-temanku udah pada panik, sedangkan aku itu masih bicara baik-baik dengan dia. Dan
tiba-tiba karena mungkin aku udah buka ngomong kayak gitu, ada roh jahat lagi yang masuk. Yang masuk ke aku itu malah lebih kacau. Jadi dia memang jahat banget. Dia jahilin teman-teman aku di situ. Aku udah katanya nyanyi-nyanyi, ngobrol aneh-aneh sampai pegang-pegang temanku. Itu pokoknya dia udah keterlaluan banget. Cuma aku tekenin terus dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku punya Tuhan, jangan ganggu aku di sini, aku nggak pernah aneh-aneh di sini, aku ngomong kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan aku udah ngomong dengan satu, tiba kalau ada roh jahat lagi yang aku memang nggak mau atau apa, bisa bisa aja dia langsung masuk gitu. Jadi Tasya sendiri nggak bisa ngontrol Iya, roh aku jahat yang masuk iya, ya? iya. Karena aku kan di situ lagi lemah juga kan, karena aku baru selesai ngobrol bareng itu tiba langsung dia masuk kayak gitu. Cuma di situ udah sembarang-sembarang banget dia kayak ngomong kayak udah nyanyi-nyanyi, udah tangan yang katanya menari-menari, teman-temanku cerita aduh aku jadi malu karena kan aku gak mau kayak nunjukin aku tuh bisa kayak gini kayak gitu. Cuma ya ada pasti kayak merasa malu kalau di teman-teman kayak sering kesurupan kan kayak gimana ya, nggak enak merepotkan kayak gitu. Apalagi nggak semua kita tahu kayak percaya ataupun takut kan, jadi aku takut merepotkan orang. Nah kalau nih dari tadi sebelum kita syuting nih, sebelum kita take, Tasya itu kayak ngelihat beberapa di sini. Kayak tanya ada yang mau ngajak kenalan Tasya ya. Ya Nah itu Tasya sempat ngobrol nggak? cuma langsung saya Acep. Oh dia langsung sebutin nama ya? Iya. Oke. Dia ada di sekitar kita? Iya. Tasya bisa lihat dia di mana? Sekarang ada di sebelah kirinya Kak siapa sih? Oh iya, Kak Wira. Kak Wira. Oke Tasya. Kalau Kak Wira merasakan sesuatu? Oke di sini kita benar-benar merinding dengar cerita Tasya dari tadi. Nah kalau yang Pak Acep suka kopinya. Oh dia suka kopi sini ya. Oke. Tapi dia nggak ganggu ya Tasya? Baik. Tasya bisa deskripsikan nggak? Gimana, boleh izin dulu? Izin buat deskripsiin aja. Iya. Diizinkan? Boleh. Oke. Maaf kata untuk kalau orang-orang pendek begitu, tapi Pak Acep ini udah umur 54 tahun. Umurnya kematian terakhirnya 54 tahun. Pak Acep dia seperti anak kecil, ya memang yang manusia pendek, bungkuk ini, dan sering minta kopi di sini. Iya, itu Tapi Pak Acep. beliaunya sepertinya baik ya? Baik, cuman Pak Acep nggak suka aja kalau misalkan ada kata yang melewati waktu kayak mereka dia kan Jawa banget, ya lebih ke Jawa halus. Oke. Jadi Bapak nggak suka kalau kita misalnya Ya, bicara kasar. bercanda gitu. kasarnya melebihi. Ya. Tapi Pak Acep baik, cuma datang duduk minta kopi. Tapi Pak Acep udah lama di sini. Ya, Pak Acep udah lama di sini. Ya, jadi mungkin Pak Acep udah mulai terbiasa dengan orang-orang yang kesini. Oke Tasya, kita lanjut lagi ya. Sepertinya Tasya tadi saat kita break ada banyak interaksi di sini dengan makhluk-makhluk halus terutama Bapak Acep ya. Pak Acep sih udah selesai. Pak Acep cuma minta kopi. Yang buat aku nangis karena lagi ada dia di sini.
yang lain. Oh, ada yang lain lagi. Tadi ngintip, pertama ngintip, cuma langsung kayak ngomong, aku lagi sedih. Oh, dia lagi sedih. Tasya sudah minta izin untuk dideskripsikan. Ngintipnya ada di sebelah mana tadi Tasya? Dari atas sana, sekarang ada di situ. Oh, dia ada di situ ya? Oke. Wujudnya Tasya bisa kasih tahu ke kita. Dia nggak mau ya? Dia cuma menangis saja terus Oh, dia menangis. karena lagi hamil. Oh, dia lagi hamil. Iya. Oke. Ada minta tolong atau apa yang disampaikan supaya kita bantu menggenapi? Cuma nangis terus. Oh iya. Oke. Ada yang lain lagi nggak Tasya? Kayaknya yang ini nggak bisa diungkap ya, nggak bisa diusik. Masih Tasya? Dengan siapa di sini? Ada yang bisa kita bantu? Tasya? Tasya? Bisa dikomunikasikan? Bisa dikomunikasikan? Bisa dengar Tasya? Tasya bisa dengar? Kalau nggak bisa komunikasi, bisa minta tolong untuk keluar aja ya. Nanti kita bantu doakan supaya cepat kembali bersama Yang Kuasa. Ya? Oke? Tasya? 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 Dia ada komunikasi sama Tasya? Enggak. Dia hanya nangis aja ya? Ya. Tasya ada bayangan nggak? Ya. Ada bayangan? Bayangan iya. Suasana malam ini agak mencekam, sangat mencekam, karena baru pertama kali kita kedatangan narasumber yang betul-betul bisa berkomunikasi dan merasakan. Tasya?
Gak apa-apa. Yang dirasakan Tasya apa? Sedih. Cuma sedih aja. Dia nggak ada cerita apa gitu sama Apa Tasya. yang sebenarnya sih? Dia kenapa Tasya? Ya karena lagi hamil. Ya coba dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Iya, kasihan. Tasya dapat gambaran nggak dia bunuh dirinya seperti apa? Gantung. Dia gantung diri di sekitar sini. Pohon beringin. Pohon beringin. Di sini ada pohon beringin. Masih di sini, dia masih di sini ya? Iya. Tasya dapat namanya? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama di sini untuk doakan ya. Oke, sepertinya karena suasana semakin mencekam dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Terima kasih Tasya sudah menjadi narasumber di sini dan terima kasih kepada yang ada di sini. Terima kasih untuk Pak Acep dan Mbak yang tadi sudah mau komunikasi sama Tasya ya, nanti kita sama-sama doakan. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mistis, silakan untuk komen di bawah, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Di sini kita berbagi cerita dan pengalaman. Tetap waspada, mereka ada di sekitar kita. Tetap di unfokus.